Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, perjalanan belajar saya di program Bangkit Academy 2023 di Machine Learning Path. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, Bangkit Academy 2023 ini diselenggarakan oleh Google, Goto, dan Traveloka. Bangkit Academy memiliki tujuan untuk mengembangkan beberapa kemampuan machine learning, cloud computing, atau mobile development eh, para mahasiswa Indonesia gitu. Selain itu, Bangkat Akademi juga memberikan pelatihan bahasa Inggris dan soft skill, jadi ya gak fokus ke hal teknis doang gitu. Nah, untuk saya sendiri, saya mengambil machine learning path dan saya diberikan, selama saya menjadi menjadi siswa di Bangkit Academy, saya ini diajari konsep utama dan aplikasi AI untuk memecahkan berbagai masalah berbagai masalah machine learning menggunakan TensorFlow dengan spesifikasi materinya sebagai berikut. Jadi saya diajari Google IT Automation with Python, Google Data Analytics, Math for Machine Learning, Machine Learning Specialization, Structuring Machine Learning Project, Deep Learning AI, TensorFlow Data and Deployment, TensorFlow Developer Certification Preparation, dan sertifikasinya sendiri nanti. Nah, untuk detail dari course-nya itu kurang lebih seperti ini. Ini Google IT Automation with Python. Jadi ya saya diajari sedikit lagi. Maksudnya diajak review tentang Python itu seperti apa. Terus ada uh, interaksinya dengan OS seperti apa dan diajari sedikit Git. Maksudnya komen-komen Git gitu. Lalu ada troubleshooting dan debugging teknik juga. Kemudian untuk Google Data Analytics saya diajari bagaimana apa itu data gitu, data tuh dasarnya seperti apa, lalu bagaimana sih caranya menanyakan sesuatu dalam hal data analytics gitu. Jadi kita maksudnya selain kita mengobrol dengan para stakeholder untuk analytics data kita, kita juga diajari bagaimana caranya apa ya, mencari pertanyaan untuk diri sendiri gitu, apa yang ingin kita cari tahu dari data yang kita punya. Lalu ada menyiapkan data untuk kita eksplorasi juga, dan bagaimana cara memproses data dari yang kotor gitu hingga yang bersih itu. Lalu diajari juga math, maksudnya matematika dasarnya ya. Saya diajari lagi algebra linearnya, kemudian ada kalkulus multivariat dan PCA persib ya. Kemudian untuk machine learning specializationnya tentu saja diajari yang lumayan basic lah gitu, kayak supervised learning, unsupervised, reinforcement, dan itu juga hanya hal dasar. Baru masih hal dasar di sini, kayak belum ada TensorFlow. Terus selanjutnya, nah di sini baru saya merasakan TensorFlow-nya. Jadi di Structuring Machine Learning Project dan Deep Learning AI ini lumayan sudah apa ya, maksudnya udah mulai masuk ke TensorFlow dan lumayan kompleks kompleks juga gitu. Kayak awalnya ya jelas ada introduction, terus ada saya diajari CNN, terus NLP, dan sequences time series gitu. Kemudian untuk preparation untuk certificationnya ini dari decoding ya, dan si preparation ini sudah mencakup sudah mencakup eh, hal-hal yang dipelajari, maksudnya hal-hal yang diberikan oleh Bangkit gitu selama saya menjadi cohortnya. Jelas tadi ada TensorFlow dasar, terus cara bangun model NLP, model image gitu, terus ada time series juga. Jadi itu hal-hal yang udah pernah diajarin, jadi ya saya waktu kemarin ngambil preparationnya sudah cukup siap sih, dan saya sedang menunggu jadwal kapan sertifikasinya nanti. Lalu untuk soft skill dan Englishnya, soft skill saya diajari tentang growth mindset, time management, critical thinking, dan problem solving, adaptability and resilience, project management, professional communication and networking, personal branding and interview communication.
Kemudian untuk English modelnya sebenarnya ini cuma judulnya gitu ya, spoken correspondence, expressing their opinion and business presentation gitu. Masih kayak kita presentasi bisnis yang baik gitu menggunakan bahasa Inggris tentunya. Kemudian setelah uh, setelah para modus-modus itu diajarkan, maksudnya saya sudah menamatkan course untuk machine learningnya, soft skill sudah diberikan juga, Inggrisnya diberikan. Nah, kita tuh kami para cohort itu dituntut untuk uh, membuat suatu tim gitu, membuat suatu tim yang ya nanti kita disuruh membangun suatu produk atau kita ikut project dari suatu perusahaan gitu. Dan saya waktu itu memilih untuk membuat produk. Nah, jadi saya membuat produk bernama Kuma ini, singkatan dari koneksi untuk memahami anak istimewa. Jadi istimewa di sini sebenarnya anak yang uh, memiliki gangguan ini autism spectrum disorder. Jadi anak-anak yang memiliki spektrum autism gitu. Jadi anak-anak yang memiliki spektrum tersebut ini akan mempengaruhi perkembangan dan komunikasi anak itu. Dan hal ini juga nanti bakal eh, menghambat keterampilan sosialnya dia, perilakunya dan minatnya jadi terbatas. Nah, orang tua dari jelas orang tua yang mengasuh anak-anak dengan autisme ini tantangannya berat dong. Jadi kayak dia bingung kan gimana cara sih memahami anak autis gitu. Beda gitu kan daripada anak-anak normal lainnya, caranya caranya dengerin ceritanya, mungkin cara lebih bisa dekat sama anak yang autis itu gimana kan bingung gitu. Apalagi masalah mood anak autis itu cepet banget berubahnya dan mungkin susah untuk diprediksi. Jadi tim saya membuat aplikasi bernama Kuma ini untuk untuk maksudnya usernya itu orang tuanya dan untuk orang tua yang memiliki anak-anak dari berusia 4 tahun sampai 17 tahun. Ya, maksudnya kenapa sampai 17 tahun doang ya karena tim saya merasa kalau mereka sudah di atas 17 tahun, mereka sudah cukup dewasa untuk menghandle dirinya sendiri gitu. Jadi ya emang yang masih di bawah 17 itu yang masih butuh bimbingan orang tua banget. Nah, jadi kurang lebih Uma ini nanti bisa maksudnya setiap harinya gitu orang tuanya ngisi ngisi surveinya gitulah kayak kegiatan apa aja, terus gimana moodnya lah tepatnya, kayak dia lagi excited, lagi rada cemberut atau apa gitu. Terus nanti ada ceritanya juga kayak lebih detailnya nanti hari ini mau ngapain dan dimunculin lah prediksi moodnya. Dan ini mungkin kilas balik dari sedikit aplikasi saya. Ini saya menggunakan uh, apa sih, menggunakan slide dari kelompok saya kemarin. Jadi ini tentu saja setiap aplikasi ada fitur login register ya untuk menjaga authentication dan authorization-nya. Lalu nanti di homepage-nya ini ada sedikit indikator summary lah. Dalam seminggu ini dia moodnya overall gimana sih gitu. Dan kami memiliki 3 main feature dan ini ada check-in yang kayak ini kak nanti dia ngisi beberapa pertanyaan gitu lah, survei gitu. Terus ya nanti kita bisa melihat juga historinya kayak hari ini gimana sih moodnya gitu. Prediksinya juga di situ. Terus juga kami memberikan tips, maksudnya fitur tips ini sudah dipersonalisasi juga dengan keadaan si anak gitu. Misalnya anaknya kemungkinan besok tantrum, ya berarti nanti tipsnya tuh berisi kayak gimana sih caranya handle anak autis yang tantrum kayak gitu. Lalu saya jadi untuk peran saya di Capstone Project ini, saya merasa cukup banyak peran saya, mulai dari tahap development modelnya dan deployment juga saya yang handle. Saya menggunakan um, framework Flash itu.
Jadi modal saya dimasukin ke framework Python itu, yang juga saya lumayan apa ya, memikirkan dalam hal bisnis bisnis sense-nya, kayak saya yang membuat nanti bisnis modelnya kayak gini gitu, atau riset pasarnya kayaknya bagusnya gimana gitu. Lalu untuk relevansi dengan Fasilkom ini berhubungan dengan beberapa mata kuliah kecerdasan artifisial seperti kecerdasan artifisial dan sains data dasar di matkul wajib pembelajaran mesin, pengolahan citra, dan pengolahan bahasa manusia. Lalu lesson learn yang saya dapatkan dari Bangkit ini, saya menguasai beberapa kemampuan teknis TensorFlow gitu. Jadi saya yang asalnya rada bingung gimana sih caranya pakai TensorFlow, saya lebih saya lebih lebih apa ya? Lebih gampang lah sekarang. Lebih kebayang gitu gimana sih caranya membuat model di TensorFlow untuk masalah yang basic sampai yang lumayan advance, saya lumayan bisa gitu sekarang. Terus saya juga sudah lumayan mampu mengimplementasikan bahasa Inggris dan soft skill yang sudah diajarkan. Dan ya, alhamdulillah saya juga karena sudah diajarkan soft skill dan bahasa Inggrisnya tersebut, saya jadi dapat bekerja sama dengan anggota kelompok yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Sedikit saran untuk mitra sebaiknya menyeimbangkan peserta di setiap jalur pembelajaran agar capstone project yang terbentuk ini lebih baik, karena kemarin dari mobile developer tuh lumayan jomplang gitu, jadi kayak ketersediaan mobile developer tuh langka banget. Nah makanya jadi kayak di beberapa kelompok, hampir beberapa lumayan banyak lah mobile developernya itu cuma satu gitu, dan machine learningnya ada tiga karena kebanyakan machine learning. Nah, untuk saran untuk fakultas overall sudah baik, saya juga merasa terbantu banget dengan sistemnya. Lalu untuk para calon-calon peserta bangkit nih yang mau ngambil semester depan, saya harapkan agar kalian menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan bercanda waktu ngambil course-nya, atau ikut kelas juga jangan kabur, tetap ikutin aja karena berguna banget buat nanti kalian nyari kerja juga gitu. Ilmu-ilmunya bagus. Sekian dari saya. Terima kasih.